Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen beserta teman-teman yang saya sayangi, hari ini kami dari kelompok 5 akan membahas sebuah isu yang dulunya sempat hangat dibicarakan, yaitu kasus korupsi proyek Menara BTS 4G Bakti Kominfo. Kasus ini bukan hanya mengungkapkan pelanggaran etika yang serius, tapi juga dampak luas yang ditimbulkannya terhadap pembangunan infrastruktur dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam presentasi ini, kita akan menganalisis faktor yang memicu korupsi ini, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam untuk memahami betapa krusialnya penerapan etika bisnis dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Sebelum masuk ke materi, kita tentunya harus mengetahui dulu siapa pembawa materi pada hari ini, yaitu dengan saya, Naura Kifanela. Dan dengan saya Muhammad Huwaidi Alil Hamdi. Saya sama lawan Song. Dan teman saya Zakia Nur Syakbaniyah. Nah, adapun poin-poin yang akan kami bahas pada hari ini yaitu yang pertama, manfaat penelitian, yang kedua, apa itu Best Transceiver Station, yang ketiga, identifikasi kasus, yang keempat, kronologi, dan yang kelima, pihak-pihak yang terlibat, yang keenam, hasil analisis, yang ketujuh, penerapan teori etika, yang kedelapan, upaya penyelesaian dan pencegahan masalah, dan yang terakhir, 9, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, materi pertama akan dibawakan oleh teman saya, Acil. Ya, lanjut ke materi pertama yaitu adalah manfaat penelitian. Jadi, apa manfaat penelitian ini? Pertama, yaitu adalah pemahaman dinamika korupsi. Yang dimana ini menjelaskan kepada para pembaca mengenai mengapa seorang individu melakukan tindak korupsi dan bagaimana mekanismenya. Dan yang kedua itu ada peningkatan kritis. Setelah membaca makalah ini, diharapkan para pembaca dapat terlatih untuk menganalisis isu-isu terkait korupsi dengan cara pandang yang lebih kritis. Yang ketiga, kesadaran etika. Peneliti berharap dengan pembaca membaca makalah ini dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran pembaca tentang pentingnya moral dan etika dalam segala aspek, terutama pada ruang lingkup bisnis. Terus lanjut. Next. Nah, jadi karena di kasus ini kita akan membahas tentang kasus korupsi pada BTS 4G, maka dijelaskan terlebih dahulu apa itu si Base Transceiver Station atau BTS ini. Nah, BTS adalah infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan perangkat komunikasi nirkabel dengan jaringan operator melalui sinyal radio. Nah, sinyal tersebut diubah menjadi sinyal digital dan dikirim ke terminal lain sebagai pesan atau data. BTS biasanya dipasang di tower atau bangunan tinggi untuk memperluas jangkauan sinyal, dan penyedia layanan telekomunikasi dapat menyewa lahan atau bangunan untuk instalasi BTS tersebut. Next, lanjut ke identifikasi kasus. Nah, pada tanggal 3 November di hari Jumat, Kejaksaan Agung menetapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Ahsanul Kossasi, sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, Ahsanul ini menjadi tersangka ke-16 dalam kasus tersebut. Nah, kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo telah menyebabkan 5 orang menjadi tersangka. Nah, antara lain Irwan Hermawan atau IH selaku komisaris PT Solitech Media Sinergi, dan juga ada Anang Ahmad Latif ya, yang berinisial AL selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, dan juga ada Galubang Menak yang berinisial GMS selaku Direktur Utama PT Morat Telematika Indonesia,
dan juga ada Yohan Suryanto yang berinisial YS selaku tenaga ahli Human Development atau HUDEF Universitas Indonesia tahun 2020. Dan yang terakhir itu ada Mukti Ali dari PT Huawei Technology Investment. Nah, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate untuk kedua kalinya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo periode 2020 sampai 2022. Dan yang selanjutnya akan dibacakan oleh Zakia. Dan selanjutnya adalah kronologi masalah. Bakti Kominfo berkomitmen untuk membangun total 7.904 BTS 4G. Pembangunan ini disebut akan dilakukan dalam 2 fase, di mana 4.200 desa kelurahan dilakukan pada 2021 dan dilanjutkan 3.704 dilakukan di 2022. Pembangunan BTS 4G di paket 1 dan paket 2 2021 sampai 2022 dengan total nilai kontrak sebesar 9,5 triliun. Pembangunan ini disebut akan dilakukan dalam 2 fase, di mana 4.200 desa kelurahan dilakukan pada 2021 dan dilanjutkan 3.704 dilakukan di 2022. Kemudian pembangunan BTS 4G membuat Bakti Kominfo tersandung kasus dugaan korupsi. Dua lokasi yang dilakukan penggeledahan yaitu kantor Kementerian Kominfo di Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 9, Jakarta Pusat. Satu lagi adalah kantor PT Adia Winsa Telecommunication and Electrical di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Timur. Next. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi proyek Menara BTS 4G, yaitu yang pertama ada Direktur Utama Badan Aksesibilitas, Anang Ahmad Latif. Yang kedua ada tenaga ahli Human Development, Yohan Suryanto. Yang ketiga ada Komisaris PT Solitas, yaitu Irwan Hermawan. Yang keempat, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menang. Yang kelima, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate. Yang keenam, Account Director of Integrated Account, Mukti Ali. Yang ketujuh ada Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan, Prima Muhammad Yurizki. Dan yang terakhir ada pihak swasta, yaitu Windy Purnama. Lalu untuk hasil analisis, kasus korupsi proyek Menara BTS 4G melibatkan ex-pejabat yang merugikan negara sebesar 2,8 triliun. Menunjukkan pelanggaran serius terhadap nilai etika dan norma. Para ex-pejabat tersebut melanggar teori utilitarianisme yang menilai tindakan berdasarkan manfaat bagi banyak orang dengan bertindak demi kepentingan pribadi. Sehingga akibatnya keuangan negara harus direcovery dari kerugian yang mereka timbulkan. Selain itu, mereka juga melanggar teori deontologi yang menekankan kewajiban moral dan tanggung jawab individu. Tindakan mereka menciptakan dampak negatif yang berkepanjangan bagi bangsa dan negara. Dengan mengabaikan norma dan moral, mereka telah merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan pertanggungjawaban moral sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Lalu untuk penerapan teori etika. Kasus korupsi Menara BTS yang didalangi oleh para ex-pejabat yang memangku posisi penting sebelumnya telah merugikan negara sebesar 8,2 triliun. Dari data tersebut, dapat kita ketahui bahwa pelanggaran nilai etika dan norma telah terjadi atas sikap dan perlakuan yang telah dilakukan oleh para ex-pejabat tersebut. Untuk penerapan teori etikanya itu ada dua, yaitu yang pertama, teori utilitarianisme. Teori ini telah dilanggar oleh mereka, karena mereka berbuat tanpa memperdulikan dampak macam apa yang disebabkan oleh mereka atas negara.
Karena teori ini berfokus pada dampak positif, sedang yang mereka memperkasai menghasilkan dampak negatif bagi bangsa dan negara. Sedangkan langkah yang mereka ambil dengan jelas telah merugikan negara. Lalu untuk teori deontologi, itu berfokus pada kewajiban moral dan tanggung jawab individu dalam melakukan tindakan benar. Teori ini pun dilanggar karena tindakan mereka yang tidak mengindahkan kewajiban moral dan tanggung jawab individu dalam melakukan tindakan yang berdampak positif baik untuk mereka maupun lingkungan. Maka pelanggaran norma dan hak etika jelas dilakukan oleh mereka atas tindakan yang mereka lakukan. Kejahatan yang mereka prakarsai dan dampak yang berkelangsungan untuk bangsa dan negara, mereka telah bertindak atas negara atas dasar ego dan nafsu, bergerak tanpa ragu merubah norma dan moral. Maka hukum akan menjadi saksi jadinya perbuatan mereka. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gimana sih upaya kita untuk mencegah masalah ini, yaitu yang pertama dengan diberlakukannya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Setiap perusahaan di Indonesia harus menjalani audit rutin dan audit ini harus dilakukan oleh tim pengawas yang independen. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi. Yang kedua, ada transparansi dan akuntabilitas. Proyek yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini untuk memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, penerapan etika dan norma bisnis. Etika dan norma bisnis adalah fundamental yang harus dipahami dan diterapkan oleh setiap pegawai. Pengembangan kode etik dan pelatihan berkala mengenai etika dan integritas perlu menjadi prioritas. Yang keempat, ada penguatan institusi pemerintah. Penguatan institusi pemerintah penting untuk mencegah korupsi dan menciptakan sistem transparan serta akuntabel dalam pengelolaan proyek publik. Indonesia juga bisa belajar dari lembaga pengawasan internasional untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan menangani praktik korupsi secara efisien dan cepat. Yang kelima, ada melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata penting dalam penyelesaian dan pencegahan masalah. Masyarakat harus aktif mengawasi dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan proyek. Dalam keputusan pengambilan proyek untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang keenam, ada evaluasi dan tindak lanjut. Pengawasan berkala terhadap proyek penting untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan. Jika proyek tidak memenuhi tujuan, evaluasi dan rencana tindak lanjut perlu dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Yang terakhir, ada kesimpulan dan saran. Kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo menunjukkan bahwa pelanggaran etika bisnis berdampak negatif besar bagi negara. Dengan para ex-pejabat mengabaikan prinsip-prinsip seperti kejujuran dan tanggung jawab sosial, hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap etika bisnis di Indonesia, serta kurangnya kesadaran dan komitmen para pelaku bisnis. Sarannya yaitu untuk mengatasi pelanggaran etika bisnis diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, serta edukasi tentang pentingnya etika kepada pelaku bisnis. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, etis, dan berkelanjutan. Nah, dari semua penjelasan yang telah kita jelaskan tadi, besar harapan kami agar semua penjelasan kami ini memberikan manfaat yang positif dan progresif dan juga dapat diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari pula. Nah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.